Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, kita masuk ke poin yang ke-6. Firaqu ahlil qiblati al-kharijati anis sunnati mutawa'aduna bil halaki wan nari wa hukmuhum hukmu amati ahlil wa'idi illa man kana minhum kafiran fil batini wal firaqul kharijatu anil islami kuffarun fil jumlah wa hukmuhum hukmul murtaddin. Firqah ahli kiblat yang keluar dari sunnah, mereka diancam dengan api neraka. Dan hukum mereka sama dengan hukum orang-orang yang terkena ancaman ahlul wa'id, kecuali orang yang di hatinya menyimpan kekafiran. Sedangkan firqah yang keluar dari Islam maka mereka kafir secara global dan hukumnya sama dengan hukum murtadin. Jadi di sana ada firqah yang keluar dari sunnah, ada lagi firqah yang keluar dari Islam. Yang Rasulullah kabarkan dalam hadis, sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka kata Rasulullah. Illa wahidah, kecuali satu firqah. Nah 72 yang Rasulullah ancam dengan neraka itu Pak, hukumnya bagaimana? Apakah mereka kekal di neraka atau tidak? Jawabnya tidak. Siapapun yang mati di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, dia tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Iya. Jadi firqah yang sesat itu Pak, tidak kita katakan bahwa mereka murtad dari agama Islam, tidak. Kecuali kalau keyakinannya jelas-jelas keluar dari pokok-pokok agama Islam. Seperti misalnya mengingkari adanya malaikat, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari para nabi dan rasul yang merupakan pokok-pokok agama Islam. Maka yang seperti ini kita katakan ini murtad dari agama Islam. Tapi yang keluar dari sunnah dan tidak tetap mereka meyakini dengan pokok-pokok Islam. Mereka beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Mereka imani ini. Tapi ada akidah-akidah mereka yang menyimpang dari sunnah. Seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah.
maka mereka tidak dihukumi murtad dari agama Islam. Tapi mereka disebut sebagai apa Pak? Ahlul wa'id. Orang-orang yang terancam dalam api neraka. Iya. Makanya saudaraku sekalian, pernah saya singgung di sini, jangan samakan antara menghukumi seseorang dengan neraka dengan menghukumi seseorang sebagai firqah sesat. Jangan samakan, Pak. Orang yang jatuh kepada keyakinan yang menyesatkan, dia terancam masuk neraka. Tidak boleh kita katakan dia pasti masuk neraka. Bedakan, Pak. Kata-kata terancam dengan neraka dengan pasti masuk neraka beda. Iya. Kenapa? Apa bedanya? Karena kalau memastikan, ini namanya memastikan perkara yang gaib. Yang kedua itu hak Allah saja. Itu hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan terancam masuk neraka, ya, itu tidak memastikan. Tapi pelakunya diancam dengan neraka. Dan orang yang terancam masuk neraka, apakah pasti masuk neraka? Jawab, belum tentu. Orang yang terancam masuk neraka, kata Syekhul Islam Taimiyah, bisa jadi tidak masuk neraka. Kenapa? Imma bitaubatin fi akhir hayati. Bisa jadi dia taubat di akhir hayatnya. Atau yang kedua, bihasanatin mahiyah. Atau karena dia punya kebaikan di sisi Allah yang besar. Sehingga Allah menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang ketiga, dia ditimpa musibah yang sangat berat di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga musibah itu menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang keempat, ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ya, para ulama dalam hal ini menyebut firqah-firqah sesat itu sebagai ahlul wa'id. Apa itu ahlul wa'id? Orang yang terancam masuk apa? Neraka. Karena kan terkadang Pak, ketika kita menghukumi ini firqah sesat, ini bid'ah, ada orang yang tidak paham, ya, berkomentar begini, wah itu pengadilan akhirat katanya. Seakan-akan kalau kita mencap, memvonis bahwa ini punya pemikiran sesat, wasifulan tersesat, seakan-akan kita sedang memastikan dia masuk apa? Ke neraka. Memvonis dia masuk neraka. Salah ini. Mereka menuduh kita seperti itu dengan mengatakan pengadilan akhirat dan yang lainnya. Akibat ketidakfahaman mereka. Makanya ya, para ulama selalu mengatakan mereka itu terancam masuk neraka. Karena beda antara, tadi sudah kita sebutkan, terancam masuk neraka dengan pasti masuk neraka. Beda, Pak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memastikan siapapun dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil. Kalau Abu Lahab kita pastikan masuk neraka karena ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Allah firman tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kita pastikan masuk surga. Ada dalilnya tidak Pak? Ada dalilnya jelas. Kalau yang tidak ada dalilnya tidak boleh kita pastikan. Karena itu masalah gaib. Kita hanya sebatas mengatakan pelaku dosa besar, orang-orang yang menyimpang dan tersesat, mereka terancam masuk neraka. Perhatikan, pahami baik-baik ya.
Atau yang disebut dengan tadi apa istilahnya? Ahlul wa'id. Ahlul wa'id. Orang-orang yang terancam masuk neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian akhal Islam, pembahasan yang berhubungan dengan ini, saya ingin membahas tentang masalah berfirqah. Ketahuilah bahwa perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat Islam itu adalah merupakan sunnah kauniyah. Sudah ketentuan Allah dan ketetapan Allah bahwa umat Islam itu pasti akan berpecah belah. Bahkan Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun Allah dan Rasulnya melarang kita berpecah belah, Pak. Naam, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Bukan artinya berpecah belah itu sesuatu yang diizinkan dalam syariat. Bukan. Karena Allah melarang dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Allah juga berfirman, wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Allah juga berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Rum ayat 30-31. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lalu apa hikmah? Kenapa Allah menghendaki umat Islam berpecah belah? Padahal Allah melarang perpecahan. Tapi Allah menghendaki umat Islam berpecah belah. Ketahuilah saudaraku, di antara sifat Allah adalah ingin menguji untuk menyaring. Allah menguji untuk apa? Menyaring. Dan perselisihan min jumlati al-ikhtibar. Perselisihan itu termasuk ujian. Allah ingin menyaring, memilah dan memilih. Dengan adanya perpecahan, dengan adanya perselisihan, akan tampak Pak antara orang yang mengikuti wahyu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Akan tampak itu Pak. Dengan adanya perpecahan, akan tampak orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran. Akan tampak kebenaran, akan tampak kepada kita dengan adanya perpecahan itu Pak. Orang-orang yang kuat berpegang kepada sunnah dan orang-orang yang ternyata ya mudah terhempas dengan syubhat-syubhat bid'ah. Itu merupakan sunnah kauniyah yang mempunyai hikmah-hikmah yang agung. Dan Allah ya menghendaki adanya perpecahan karena di sana ada hikmah yang Allah inginkan tadi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas apa yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah, saudaraku? Penyebab perpecahan itu banyak, saudara. Penyebab perpecahan yang pertama
lebih mengedepankan hawa nafsu daripada wahyu. Orang kalau lebih mengedepankan hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti pecah, pasti itu. Makanya perpecahan itu, saudaraku seiman, biasanya munculnya kapan? Kapan munculnya perpecahan? Munculnya perpecahan itu biasanya setelah datangnya ilmu. Setelah datangnya apa? Ilmu. Antum baca aja firman Allah dalam surat Al-Jathiyah contohnya. Apa kata Allah? Wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan dalam perkara itu. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmunya. Akibat apa? Kezoliman di antara mereka. Biasanya begitu, Pak. Sebelum datangnya kebenaran, sebelum datangnya ilmu, adem-adem aja. Tapi ketika datang pembawa kebenaran, datang ilmu, pecahlah antara pengikut wahyu dengan pengikut hawa nafsu. Selama masih ada yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti wahyu, pasti pecah, Pak. Pasti pecah. Cuma masalahnya kita yang membawa, ya, orang-orang yang membawa kebenaran, nasibnya selalu dituduh pemecah belah. Kenapa? Karena tadi perpecahan itu muncul ketika telah datang apa? Kebenaran. Maka pembawa kebenaran itulah yang dianggap apa? Pemecah belah. Makanya Rasulullah SAW dituduh dukun nggak, Pak? Kenapa Rasulullah dituduh dukun? Karena dukun memecah belah antara anak sama bapak, orang tua, antara suami dengan apa? Istri. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, anaknya masuk Islam, bapaknya enggak. Atau orang tuanya masuk Islam, anaknya enggak mau. Istrinya masuk Islam tapi suaminya enggak. Atau kebalikan, akhirnya pecah. Gara-gara itu Rasulullah dituduh apa? Dukun. Pemecah belah. Ikhwata Islam, saudara seiman. Ini penyebab yang pertama. Kenapa muncul apa? Perpecahan. Yaitu lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti apa? Wahyu. Yang kedua, lebih mendahulukan keyakinan nenek moyang daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka, Pak? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Ketika disuruh ikut apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, mereka menolak dan mengatakan kami lebih senang mengikuti keyakinan nenek moyang. Banyak gak yang kayak ginian, Pak? Zaman sekarang. Banyak. Disuruh ngikut syariat, enggak, maaf. Saya lebih mendahulukan adat. Kalau adat tidak bertentangan syariat enggak masalah. Yang masalah itu kalau adat bertabrakan dengan apa? Syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Penyebab yang ketiga, kenapa terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam? Yaitu mendewakan akal di atas nakal. Dianggap akal segala-galanya, Pak. Sehingga akhirnya dalil ditolak
hanya karena diklaim katanya tidak masuk apa? Akal. Kalau akal yang menjadi sandaran, lalu dalil pun ditolak karena tidak sesuai dengan akal, pasti pecah. Pasti apa? Pecah. Kalau orang yang memahami ya agama hanya sebatas dengan akal belaka, subhanallah. Yang namanya manusia kan akalnya beda-beda. Ada 1000 kepala, ada 1000 pendapat, Pak. Sekarang akal mana yang jadi sandaran, coba? Tapi aneh, Pak, banyak orang yang seperti ini. Hatta di zaman ini. Mereka menolak syariat hanya karena katanya nggak masuk di akal. Ada yang menolak hadis. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Katanya apa? Ini hadis gak masuk di akal. Karena sepertiga malam itu kan ada terus. Kalau di sini sekarang udah selesai, sebelah sana sepertiga malam. Sepertiga malam akan ada terus. Nanti Allah berada di langit terus, gimana ini? Wah, ini gak masuk di akal. Kita katakan, akal kita itu punya keterbatasan. Sedangkan Allah pencipta akal tidak terbatas. Jangan tolak dalil hanya karena akal kita yang belum sampai. Kewajiban kita harusnya menuduh akal. Bukan malah menolak dalil. Tapi banyak Pak yang kayak gitu Pak. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang berkata apa? Ketika disampaikan yang kepada dia hadis tentang larangan isbal. Gak boleh isbal. Kata dia apa? Belum masuk nalar saya. Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Emang kenapa? Katanya. Kita katakan subhanallah. Rasulullah yang melarang kok. Ya. Masalah akal Masalah akal kita belum sampai. Berapa banyak syariat kita itu Pak tidak bisa dicerna oleh akal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Lau kana ad-dinu birra'yi lakana asfal al-khuf aula bil masyi min a'la. Kalaulah agama ini hanya berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, bukan bawah. Padahal yang nginjek kotoran bagian bawah apa bagian atas? Bawah. Banyak perkara yang kalau kita pikirkan dengan akal kita sulit untuk dicerna, Pak. Antum kentut. Terus yang dicuci kepala, apa wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa enggak pantat? Harusnya kan yang dicuci pantat. Iya. Kalau pakai akal-akalan, memang banyak perkara agama yang tidak masuk apa? Di akal, sulit untuk dicerna oleh akal kita, saudaraku. Ibadah, rata-rata kita terkadang sulit untuk mencernanya, Pak. Kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat? Sholat zuhur justru 4 rakaat. Kenapa nggak dibalik saja? Zuhur 2 rakaat, subuh 4 rakaat. Kita katakan itu urusan Allah. Kewajiban akal adalah apa? Sam'an wa ta'atan. Mendengar dan taat saja sudah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sebab selanjutnya yang menyebabkan munculnya perpecahan, yaitu tidak mau mengikuti pemahaman salaf. Siapa salaf? Salaf artinya generasi utama. Itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang paling utama para sahabat. Ya. Akibat tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, generasi salaf, dan lebih senang untuk
mengikuti pendapat masing-masing, pecah, Pak. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah? Wa kitabuha wahidun, wa nabiyuha wahidun, wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat ini berpecah belah sementara kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya juga satu. Gimana kok bisa pecah? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Amiral Mu'minin, innal Qur'an nazala alaina faqara'naha wa fahimna. Al-Quran turun kepada kita, ya Amirul Mukminin, dan kita sudah membacanya dan memahaminya dengan benar. Sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Dan nanti, kata Ibnu Abbas, setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri-sendiri. Wa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri terhadap Al-Quran, pasti mereka berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berpecah belah, pasti mereka akan berperang satu sama lain. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya lihat, munculnya firqah Khawarij di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Khawarij itu muncul ketika terjadi peperangan antara pasukan Ali dan pasukan apa? Muawiyah. Yang kemudian terjadilah kesepakatan untuk berdamai. Di mana Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As untuk perdamaian. Apa yang terjadi? Ya, sebagian orang-orang yang bodoh memahami dengan pemahaman yang dangkal. Katanya Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan hukum milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Apa kata mereka? Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Maka mereka pun mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Saudaraku seiman, pemahaman seperti ini dibantah oleh Ibnu Abbas, dibantah oleh para sahabat. Akibat memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Pak. Makanya Rasulullah ketika mengabarkan tentang sifat kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Apa maksudnya tidak sampai ke kerongkongan, Pak? Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapatnya, padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat mereka sama sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Tadi, karena memahami sendiri. Tidak mau merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita perhatikan para ulama yang mereka di atas manhaj salaf, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan banyak lagi para ulama-ulama yang kuat di atas manhaj salaf, Pak. Karena mereka merujuk dan menjadikan para sahabat sebagai apa? Parameter
dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Para tabi'in saja ketika muncul pemikiran sesat, itu firqah Qadariyah itu, mereka langsung bertanya kepada para sahabat. Yahya bin Ya'mar, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1, Pak. Kata Yahya bin Ya'mar, kana awwalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani di Basrah. Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah. Seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Wakana yaqul alla qadar. Dia punya pendapat katanya takdir tidak ada. Wa annal amra unuf. Dan bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah. Baru muncul pemikiran ini di zaman itu, Pak. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi ke Mekah untuk mempertanyakan tentang pemikiran ini. Rupanya mereka berdua bertemu dengan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada dan bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fawalladzi nafsu ibni Umar biyadih ma yaqbalullahu minhum amal hatta yu'minu bil qadar. Demi zat Ibnu Umar yang berada di tangannya, Allah tidak akan menerima amal mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Lihat Pak, tabi'in rujuk kepada para sahabat ketika muncul pemikiran yang sesat. Makanya penting banget Pak. Merujuk pemahaman para sahabat itu penting sekali Pak. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW sudah menjadikan para sahabat sebagai keamanan untuk umat Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda apa Pak? Ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Tuh lihat. Para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Keamanan dari apa? Dari berbagai macam fitnah. Dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Siapa yang ingin aman, ambil dari para sahabat. Maka dari itulah saudaraku seiman, ya. Akibat berpaling dari keyakinan para sahabat, dari tata cara beragamanya para sahabat, pasti muncul pemikiran sesat. Pasti berpecah belah. Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu Pak. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini waktu itu siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq,
maka sesungguhnya mereka pasti berada dalam perpecahan. Mereka pasti berada dalam apa? Perpecahan. Tuh lihat. Fi syiqaq. Ayat ini tegas banget Pak. Bahwa mereka yang tidak mau mengikuti para sahabat dalam beragama, ya, Allah pastikan mereka fi syiqaq. Apa perlu syiqaq? Berpecah belah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman, ini di antara sebabnya. Di antara sebab munculnya perpecahan tidak mau mengikuti pemahaman siapa? Salaful ummah. Terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, setiap pemikiran, setiap pemahaman wajib kita timbang dengan pemahaman para sahabat. Kalau ada sahabat yang berpendapat dengan itu, silakan pegang. Tapi kalau tidak ada satupun sahabat yang mempunyai pemikiran seperti itu, pemahaman seperti itu, tinggalkan Pak. Karena itu pasti sesat itu Pak. Pasti sesat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Saya berikan contoh saja Pak. Ada tidak sahabat yang punya keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana? Tidak ada. Anda tidak akan bisa mendapatkan satupun perkataan sahabat yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak ada. Ada enggak sahabat yang menolak Allah beristiwa di atas arash? Antum tidak akan temukan asar dari sahabat. Justru yang antum akan temukan dari asar para sahabat, mereka menetapkan Allah beristiwa di atas arash. Seperti Zainab bintu Jahash yang berbangga di hadapan para istri Nabi yang mengatakan, zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kata Zainab bintu Jahash apa? Kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Aku dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah langsung dari 7 langit. Dari apa? Langit yang ke-7. Bukankah itu menunjukkan mereka yakin bahwa Allah berada di atas arash? Makanya keyakinan yang menolak Allah beristiwa di atas arash itu belakangan jauh Pak. Setelah sahabat, setelah tabi'in, bahkan setelah imam yang imam madhab yang 4 saja punya keyakinan Allah beristiwa di atas arash. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akhi. Kemudian di antara sebab munculnya perpecahan apalagi? Yaitu fanatik golongan. Itu apa? Fanatik golongan. Itu ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30-31 tadi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada apa? Kelompoknya. Jadi yang dibanggakan kelompoknya apa? Fanatik golongan. Kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun kita fanatik kepada madhab tertentu atau golongan tertentu atau seorang ustadz misalnya, itu bisa menimbulkan perpecahan. Di negeri kita ini Pak, berapa banyak mereka yang sangat fanatik dengan organisasinya.
Sampai di antara mereka mengatakan kalau kamu tidak masuk organisasi saya, kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena organisasi kami yang mendapat jaminan masuk surga. Waduh, yang lain masuk neraka. La ilaha illallah. Ya akal Islam. Kalau antum bikin yayasan, lalu antum memberikan wala dan baroknya, ya, loyalitas dan permusuhan di atas yayasan antum, anak katakan ente hizbi. Anda sudah melakukan perbuatan hizbiyah, ya, yang dilarang oleh Al-Quranul Karim. Kalau antum ngefan banget sama seorang ustadz, sehingga menjadikan ucapan ustadz ini bagaikan wahyu dari langit. Siapa yang sesuai dengan pendapat ustadz saya itu teman saya. Yang tidak sesuai itu musuh saya. Saya katakan Anda hizbi. Iya. Kalau ucapan ustadz itu jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma'. Naam, kita ikuti dalil. Bukan semata-mata karena itu pendapat siapa? Ustadz. Tapi kalau tidak nas, itu hanya sebatas ijtihad seorang ustadz. Lalu kita jadikan sebagai parameter untuk menilai siapa teman, siapa kawan, siapa musuh. Ini sudah tercela Pak dalam syariat. Pak. Para sahabat tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapapun. Pernah suatu ketika Umar bertanya kepada Syuraik, apa yang diputuskan oleh Ali? Kata Syuraik, Ali memutuskan begini dan begitu. Kata Umar, kalau aku yang jadi Ali, aku akan memutuskan beda. Kata Syuraik, kenapa engkau tidak putuskan saja? Engkau kan Amirul Mukminin. Kata Umar apa? Kalau ada nas, aku akan putuskan. Tapi masalahnya ini hanyalah pendapat ijtihad. Sedangkan yang namanya pendapat itu semua orang bersekutu. Umar tidak memaksakan pendapatnya. Lalu Ibnu Abdul Bar setelah menyebutkan riwayat ini dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih mengatakan apa? Ya, dan perkataan salaf tentang masalah ini fi hadzal bab katsiratun la tuhsa, sangat banyak tak terhitung. Memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa para sahabat tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada siapa? Orang lain. Ya, kecuali kalau ada apa? Nas yang tegas dari Allah dan Rasulnya. Baru. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakallah jami'an. Makanya hati-hati ya. Yang namanya ngefans ini Pak, hati-hati Pak. Antum ngefans sama seorang ustadz silakan saja. Tapi jangan sampai tingkat kultus. Menganggap bahwa pendapatnya si Ustadz Fulan ini pasti benar. Bagaikan wahyu dari apa? Langit. Ini yang jadi masalah. Dan kita lihat ya, para pembela ya sebagian ustadz. Kita lihat begitu sangat fanatiknya Pak. Tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam, saudaraku sekalian. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Atau para imam madhab saja tidak pernah Pak mengklaim bahwa pendapat ijtihad mereka pasti benar, tidak ada. Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan ambil semua pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan malah idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaula rasul fal qaulu ma qalahu rasul wadribu qaulil haid. Kalau kalian temukan dalam kitabku ini pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah, yang wajib kalian ambil pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan, ambil semua pendapatku. Jangan keluar dari madhabku. Tidak ada ulama yang mau ngomong begitu, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku seiman. Ya, di antara sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan dalam tubuh umat Islam, saudaraku seiman. Iya. Maghrib jam berapa? 5 menit lagi. Kemudian saudaraku seiman, tentunya ya, sikap kita terhadap adanya firqah ini bagaimana? Sikap kita dalam masalah menghadapi firqah ini, Pak. Kewajiban kita bersungguh-sungguh mencari mana yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali apa? Satu. Rasulullah ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nah ini yang kita cari, Pak. Bagaimana cara nyarinya dong? Tentu dengan membuka kitab-kitab para ulama. Mereka sudah menulis dalam kitab-kitab mereka tentang keyakinan para sahabat. Dengan sanad-sanadnya yang sahih kepada para sahabat. Kepada Rasulullah SAW. Ya. Hanya ya akhal Islam, dengan munculnya perpecahan kita, kewajiban kita menggali. Manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Kenapa ada orang bingung, Pak, dengan adanya perpecahan? Waduh, saya bingung nih. Mana yang benar? Karena setiap kelompok pasti merasa yang paling benar, ya enggak? Ada enggak kelompok yang merasa paling sesat, Pak? Ada? Hah? Gak ada kelompok yang merasa paling sesat. Hatta Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidaklah membimbing kalian kecuali ke jalan kebenaran. Tuh. Ini yang ngomong siapa? Fir'aun. Merasa dirinya di atas kebenaran. Apakah setiap orang yang merasa dirinya di atas kebenaran pasti benar? Belum tentu. Parameter kita harus jelas untuk menilai mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang tidak benar. Gak mungkin, Pak, dua pendapat yang saling bertabrakan, dua-duanya benar. Gak mungkin. Kebenaran di sisi Allah hanya apa? Satu. Nah, itu yang kita cari, yang satu ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi saya kira kita cukup dulu ya. Kita lanjutkan insyaAllah setelah maghrib. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, kita lanjutkan, kita masuk ke poin ke-7. Al-jumu'atu wal jama'atu min a'zami sya'airil islami zahirati. Wassalatu khalfa masturil hali minal muslimina sahihatun. Wa tarkuha bida'wa jahalati halihi bid'atun. Jumat, sholat Jumat dan sholat berjamaah termasuk
syiar Islam yang paling besar yang tampak. Jumat dan sholat berjamaah termasuk syiar Islam yang tampak yang paling besar. Dan sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya dari kaum muslimin sah. Sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya selama dia seorang muslim sah. Dan meninggalkannya, artinya tidak mau sholat di belakang orang tersebut dengan klaim katanya belum diketahui keadaannya, termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Ini di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Itu bahwa ya, sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, bagaimana akidahnya kita nggak tahu. Maka sholat di belakang orang seperti ini sah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, "Fasholatu khalfal masturi jaizatun bittifaqi ulama'il muslimin." Sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya itu boleh dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Wa man qala inna sholata muharramatun aw batilatun khalfa man la yu'rafu haluhu faqad khalafa ijma'a ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang berpendapat bahwa sholat di belakang orang yang tidak dikenal itu haram atau batil, maka sungguh ia telah bertabrakan dengan ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Waqad kana sahabatu radhiyallahu alaihim yusalluna khalfa man ya'rifuna fujurahu. Bahkan para sahabat saja sholat di belakang imam yang mereka tahu imam ini fasik. Kama shalla Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu minas sahabah khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid wa kana qad yashrabul khamra. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Padahal dia terkadang suka minum arak. Wa shalla maratan as-subha arba'an. Bahkan Al-Walid bin Uqbah pernah sholat subuh 4 rakaat. Iya. Lalu dia dicambuk oleh Utsman bin Affan. Wa kana Abdullah bin Umar wa ghairuhu minas sahabah yusalluna khalfal Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Umar dan sahabat yang lain sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Padahal dia pemimpin yang sangat, panglima perang yang sangat zalim sekali. Wa kana sahabah wa tabi'un yusalluna khalfa ibni Abi Ubaid wa kana muttahaman bil ilhad wa da'iyan ila dhalal. Bahkan para sahabat dan para tabi'in tetap sholat di belakang Ibnu Abi Ubaid dan ia tertuduh melakukan ya penyimpangan, bahkan ia dai kepada kesesatan. Ini semua menunjukkan, Pak, ya, kalau di belakang orang fasik saja para sahabat tetap sholat di belakangnya. Apalagi kalau tidak diketahui keadaannya sama sekali. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, "Wa nara sholata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah wa ala man mata minhum." Dan kami berpendapat tetap sholat di belakang setiap imam, baik imam itu bir, soleh, ataupun imamnya fajir, jahat, dari ahli kiblat. Lalu kemudian Ibnu Abil Iz dalam syarahnya berkata, ya, "I'lam rahimakallah annahu yajuzu lirajul an yusalli khalfa man lam yu'lam minhu bid'ah wala fisqan bittifaqil a'immah." Ketahuilah
semoga Allah merahmati engkau dan kami, boleh seseorang sholat di belakang orang yang tidak diketahui apakah dia ahli bid'ah atau bukan. Dengan kesepakatan seluruh ulama. Walaysa min syartil i'timam an ya'lamal ma'mum i'tiqada imamihi. Dan bukan syarat sahnya bermakmum untuk mengetahui akidah imamnya, bukan syarat. Wala an yamtahinahu, tidak pula mengujinya dengan bertanya, kamu akidahnya apa? Nggak perlu. Bal yusalli khalfal masturil hal. Tapi tetaplah ia sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya. Walau shalla khalfa mubtadi'in yad'u ila bid'atihi aw fasiqin yadhahirul fisqi wa huwa al-imam ar-ratib alladhi la yumkinuhu shalah illa khalfahu ka imamil jumu'ah wal idain wal imam fi salatil haji bi Arafah wa nahwi dhalik fa innal ma'muma yusalli khalfahu inda amatis salaf wal khalaf. Dan bila ia sholat di belakang ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya, atau orang yang fasik pelaku dosa besar yang sangat jelas kefasikannya, karena dia seorang imam rawatib atau imam yang tidak mungkin kita bisa sholat atau tidak mungkin bisa menghindar darinya, ya, maka seorang makmum tetaplah sholat di belakang dia menurut pendapat semua salaf dan khalaf. Ya. Wa man tarakal jumu'ata wal jama'ata khalfal imamil fajir fahuwa mubtadi'un inda aktsaril ulama. Dan siapa yang tidak mau sholat Jumat dan sholat berjamaah di belakang imam yang fajir, yang fasik, maka dia ahli bid'ah menurut kebanyakan ulama. Artinya kalau dia punya pendapat, Pak, nggak boleh sholat di belakang orang fasik, maka dia ahli bid'ah menurut kebanyakan ulama. Iya. Was-sahih annahu yusalliha wa la yu'iduha. Yang benar tetaplah ia sholat di belakangnya dan tidak perlu mengulanginya lagi. Fa inna sahabata kanu yusalluna al-jumu'ah wal jamaah khalfal a'immatil fujjar wala yu'idun. Karena dahulu para sahabat mereka sholat Jumat dan berjamaah di belakang imam yang fajir dan mereka tidak mengulangi sholatnya. Iya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, saudaraku seiman. Jadi ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka tidak perlu kita ngorek-ngorek ini imam keyakinannya apa, nggak perlu lah, sholat aja di belakang dia. Iya. Kemudian kata beliau poin nomor 8, la tajuzu sholatu khalfa man yudhirul bid'ah awil fujur ma imkaniha khalfa ghairihi. Tidak boleh sholat di belakang orang yang memperlihatkan kebid'ahan atau kefajiran selama masih mungkin sholat di belakang ya ahlu sunnah. Artinya kalau masih mungkin sholat di belakang ahlu sunnah, jangan kita memilih sholat di belakang ahli bid'ah. Wa in waqa'at sahhat, tapi kalau tetap ya sholat di belakang ahli bid'ah, boleh, sah maksudnya. Wa ya'thamu fa'iluha illa idza qasada daf'a mafsadatin a'dham. Tapi dia berdosa, kata beliau. Kenapa? Karena dia ada pilihan lain. Tapi kok malah milih imam yang ya jelas-jelas fajir. Kecuali kalau dia sholat di belakang imam seperti ini untuk menolak mafsadah yang lebih besar, kata beliau. Fa illam yujad illa mithluhu aw syarrum minhu jazat khalfahu. Kalau tidak ada imam kecuali yang fajir atau bahkan lebih buruk dari dia, maka sholat di belakang dia boleh. Wala yajuzu tarkuha, dan tidak boleh meninggalkan sholat di belakang orang tersebut. Iya. Wa man hukima bi kufrihi fala tasihhu sholatu khalfahu
Dan orang yang diponis bahwa dia telah kafir dari Islam, murtad, maka tidak boleh sholat di belakang dia. Ya, seperti misalnya kita tahu bahwa imamnya itu dukun dan kita tahu jelas, maka tidak boleh sholat di belakang dia. Demikian kita buka tanya jawab. Nah. Ibu saya daftar haji pada tahun 2016 menggunakan uang pinjam dari koperasi yang ada akad ribanya. Setelah saya nasihati, biidznillah ibu menerima dan bilang bahwa beliau tidak tahu masalah riba. Dan kami lunasi pokoknya saja tahun 2018. Apakah uang untuk daftar haji termasuk dalam uang haram? Kalau tidak tahu, dimaafkan. Ya, orang kalau tidak tahu maka dia apa? Dimaafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bolehkah takut dan berharap kepada selain Allah secara tabiat? Misalnya takut kepada ular, atau berharap diberi pinjaman orang lain. Adapun takut yang sifatnya tabiat boleh. Dalilnya kisah Nabi Musa apa? Ketika Allah menyuruh untuk melemparkan tongkat yang ada di tangan kanannya. Wa alqi ma fi yaminika ya Musa. Fa alqaha. Dibuanglah tongkat itu. Apa yang terjadi Pak? Tongkatnya bergerak-gerak. Ka'annaha jan. Seakan-akan itu jin. Walla mudbira. Nabi Musa pun lari terberit-berit. Iya. Ini namanya takut sifatnya apa? Tabiat. Seperti ini kata Syekh Utsaimin nggak masalah. Iya. Berharap diberi pinjaman. Jangan Pak. Kalau berharap bantuan orang lain, jangan pernah kita mengharapkan bantuan orang lain. Berharaplah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena mengharapkan bantuan orang lain menunjukkan kepada kerendahan jiwa kita. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari Mesir, di perjalanan beliau kelaparan. Ya, dan beliau melihat ada wanita yang sedang menunggu giliran untuk mengambil air. Maka kemudian Nabi Musa mendatangi wanita itu dan bertanya, "Kenapa?" Oh, Nabi Musa pun mengambil ember mereka, diambilkan oleh Nabi Musa, dikasih. Nabi Musa pun duduklah di bawah pohon dalam keadaan lapar dan berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh sekali kepada rezeki yang Engkau turunkan kepada aku. Kenapa? Maksudnya Nabi Musa minta makan. Lapar. Tetap berharapnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Mohon doa terbaiknya untuk kakak perempuan yang baru meninggal. Ghafarallahu laha. Semoga Allah ampuni dosanya. Allah meluaskan kuburnya, memberikan padanya cahaya. Apa hukumnya membeli dan memakai barang KW palsu? Barang palsu ini mereknya sama nggak dengan yang aslinya, Pak? Memberikan merek yang sama padahal palsu, ini penipuan. Ya, ini penipuan. Tapi kalau barangnya sama, cuman mereknya apa? Beda saja. Misalnya Adidas
Ini mereknya apa? Ya, endasmu misalnya. Ya, ya silakan saja, nggak masalah. Ya beli barang KW boleh-boleh saja. Ya, sah perjual belinya, Pak. Bagaimana caranya memotivasi teman kita yang sedang futur? Penting sekali, akhi, kalau kita melihat teman sedang futur, usahakan nasihati dia. Bilang kepada dia, ya, bahwa setiap kita, ya akhi, akan kembali kepada Allah. Setiap kita akan mati, akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kita matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kasih motivasi dia. Ya. Bilang kepadanya, ya akhi, kita berusaha untuk terus tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah terus. Jangan sampai futur. Kasihan akhi kalau dia futur itu. Jangan dibiarkan. Ya, kasih terus semangat untuk tegar dan kuat. Jika terjadi kemungkaran dalam keluarga, lalu kita hanya mengingkari dengan hati tanpa menegakkan hujah. Kenapa hanya mengingkari dengan hati? Apakah mengingkari dengan lisan dia tidak mampu? Jika dia berkata, saya belum punya ilmunya Ustadz. Jadi saya bisanya cuma mengingkari dengan apa? Hati. Dimaafkan. Tapi dia berusaha untuk mencari apa? Ilmunya. Kemudian menegakkan hujah kepada mereka dengan menjelaskan bahwa itu perbuatan yang mungkar dengan dalil-dalilnya. Harus. Jangan sampai kita jadi setan bisu. Ya. Jelas itu kemungkaran dan kita sebetulnya mampu untuk mengingkarinya. Tapi cuma diam 1000 bahasa. Bagaimana menyikapi perbedaan akidah dengan ibu mertua yang tinggal serumah? Tentunya, pertama antum perlihatkan akhlakul karimah dulu kepada ibu mertua. Yang penting bagaimana akhlak antum sama ibu mertua bagus. Ya, berbuat baik sama ibu mertua. Setelah itu antum dakwahi dulu dari sisi tauhid dulu, Pak. Dari sisi apa? Tauhid dulu, kan itu lebih urgen. Fahamkan dulu tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Fahamkan macam-macam kesyirikan. Kalau dia sudah faham, dia tinggalkan kesyirikan, dia mentauhidkan Allah, fahamkan kepada dia wajibnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Pahamkan kepada dia bahaya bid'ah itu apa. Kenapa bid'ah itu dilarang dalam Islam. Setelah dia paham, baru kasih tahu sedikit demi sedikit. Ya. Saya punya teman yang hampir tidak pernah tertinggal kajian, Ustadz. Tidak pernah tertinggal langsung datang kajian Ustadz Fulan di Blok M. Sampai-sampai janji sama temannya pun diingkari. Apakah ini kira-kira termasuk fanatik buta ya Ustadz? Tidak, insya Allah. Kalau dia punya janji, kemudian ada kajian Ustadz, mana yang harus dia pilih? Menepati janji atau datang ke kajian ini? Mungkin dia memandang bahwa datang ke kajian lebih bagus, lebih baik. Ya, namun tentunya dalam keadaan seperti ini, dia harus memberitahu kepada temannya, bilang mohon maaf, ya
saya bukan mau mengingkari janji, bisa nggak diundur? Setelah apa? Kajian, saya pengen kajian dulu. Iya, usahakan begitu. Adapun tiba-tiba hilang, nggak datang, itu bukan sifat seorang muslim, Pak. Karena sifat orang muslim itu menepati janji. Disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW sabda, tanda orang munafik 3. Di antaranya wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji maka dia tidak apa? Menepati. Apakah benar kita harus berbaiat kepada organisasi? Gak boleh, Pak. Sudah kita sebutkan tadi, baiat itu hanya kepada apa? Pemimpin kaum muslimin, pemimpin tertinggi, ya. Al-imamatul udhma. Adapun kepada pemimpin organisasi nggak boleh kita baiat. Baiat itu artinya sumpah setia untuk mendengar dan taat. Ya. Itu diingkari, hatta di zaman salafus saleh pernah ada mau melakukan baiat seperti ini, diingkari oleh mereka. Bagaimana fenomena dengan N11? Mereka memiliki ulil amri sendiri dan mereka bilang bahwa negara ini tidak berlandaskan hukum Islam. Lah itu bikin ulil amri sendiri juga nggak sesuai dengan landasan Islam. Karena syarat ulil amri imam itu, para ulama mengatakan apa? Harus punya daerah kekuasaan dan punya kemampuan. Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhajus Sunnah tegas mengatakan bahwa harus pertama mempunyai kudroh, kemampuan. Yang kedua sultan, kekuasaan. Sementara mereka numpang di Indonesia. Kemudian mereka bikin ulil amri sendiri, baiat sendiri. Baiat yang batil ini akal Islam. Saudaraku seiman. Maka ini jelas ya, pemahaman yang aneh, yang tidak ada salafnya. Tidak ada juga para ulama yang memahami demikian akal Islam. Ya. Dan mereka memang pemikirannya khawarij, Pak. Mengkafirkan. Mantan suami anak JT. Anak insya Allah salafi. Mantan suami anak itu membiayai kuliah anak-anak, tapi dengan syarat harus ikut khuruj. Kalau tidak, maka dia, mantan suami anak, akan memberhentikan biaya kuliah anak-anak. Setiap mantan suami anak memberikan kebutuhan kuliah anak, anak pasti syaratnya harus ikut khuruj. Akhirnya anak ambil alih anak-anak semua. Kebutuhan kuliah dan hidup anak-anak yang penuhi. Bagus. Karena syarat yang diberikan syaratnya itu jelas syarat yang batil. Khuruj tidak ada sunnahnya. Tidak ada para sahabat khuruj 7 hari, 40 hari, 3 bulan, dan yang lainnya. Dan mereka mentakwil, menafsirkan ayat seenaknya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Katanya ukhrijat di sini artinya khuruj. Ulama mana yang punya pemahaman seperti itu, Pak? Gak ada. Ya. Khuruj itu berasal dari mimpi pendirinya. Dalilnya mimpi. Kalau Ahlussunnah memandang mimpi itu bukan dalil. Karena Islam sudah sempurna di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah, Bapak sekalian, menyuruh umatnya untuk khuruj 7 hari, 3 bulan. Yang Rasulullah perintahkan menuntut ilmu. Kalau sudah menuntut ilmu, sampaikan ilmu. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Jadi ya, yang kamu lakukan bagus. Tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada anak kamu ya terseret kepada pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh.
Ya. Apa yang menjadi batasan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah? Pak, ahlu sunnah disebut ahlu sunnah kalau pokok-pokok akidahnya sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi di sana ada pokok-pokok akidah ahlu sunnah yang harus kita ketahui, Pak. Siapa yang menyimpang darinya maka pelakunya disebut ahlul bid'ah. Ya. Apa pokok-pokoknya? Ini yang harus dipelajari. Dan kita sedang belajar ini. Dari awal saya mengkaji buku ini, itu berisi tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin antum silahkan saja minta yang dari awal, rekaman dari awal, ya. Apakah seluruh doa harus diawali terlebih dahulu dengan memuji Allah dan sholawat kepada Nabi? Sebaiknya begitu. Karena dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa doa seseorang itu terkatung-katung antar langit dan bumi sampai diucapkan apa? Sholawat. Ya, sampai diucapkan apa? Sholawat. Bagaimana doa masuk kamar mandi? Doa keluar dari kamar mandi. Nah, kalau seperti ini yang sifatnya muqayyad itu terikat dengan waktu dan tempat, maka cukupkan sesuai dengan dalil. Kalau ada dalilnya di situ pakai sholawat, seperti masuk masjid, keluar masjid, pakai sholawat. Kalau tidak ya nggak usah. Iya. Apa bedanya firqah dan jamaah? Sepertinya berfirqah berkelompok, jamaah juga berkelompok. Antum memahami jamaah secara bahasa. Mungkin antum tidak hadir ketika pembahasan makna al-jamaah. Itu beberapa pertemuan yang lalu saya bahas tentang makna apa? Al-jamaah. Jamaah secara bahasa artinya dari kata jamaah, berkumpul. Maka setiap perkumpulan disebut jamaah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, jamaah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi bedakan makna jamaah secara bahasa dengan makna jamaah secara apa? Istilah. Jangan disamakan. Ya. Ana seringkali merasakan bisikan di dalam hati. Apa yang harus ana lakukan menghilangkan bisikan itu? Ta'awudz, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah. Dan banyak zikir. Karena kata Ibnu Abbas, asyaiton jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu menongkrongi hati anak Adam. Fa in dzakarallah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia menyelinap, takut dia. Fa in ghafila, tapi kalau dia lalai, waswas, maka dia akan memberikan apa? Waswas. Iya. Demikian, billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.